semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya Chef Brian Wicaksono. Wow, kali ini saya nggak di dapur ya kayak biasanya, karena hari ini saya mau olahraga. Saya mau sepedaan keliling-keliling kota, habis itu tetap ya. Kalau sepedaan nggak kulineran itu nggak afdol ya. Hari ini nanti kita lihat di belakang saya, di sini nanti ada barbecue ya, barbecue party di Java Terrace Kitchen and Bar. Nah, setelah kita nanti sepedaan, kita nanti akan bakar-bakar ikan, ada sosis dan macam-macamnya. Nah, nanti saya juga mau ngasih tips buat kalian supaya apa ya, kalau bikin barbecue party itu tetap selain acaranya oke, masakannya juga enak, ya kan? Pasti penasaran seperti apa, ya kan? Ya udah, habis ini kalian ikutin saya gimana sepedaan sore-sore keliling kota Solo. Habis itu nanti kita bakar-bakar. Oke guys, yuk kita ikut. Oke guys, ya sebelum kita sepedaan, kita udah prepare sepeda kita masing-masing ya kan. Tetap karena wabah COVID-19 belum selesai, kita berusaha apa ya, beradaptasi dengan kehidupan new normal ya. Tapi tetap tadi teman-teman datang udah cuci tangan juga di sini ya kan. Nanti kita riding atau sepedaannya itu juga pakai masker juga ya, walaupun maskernya nggak terlalu tebel ya, karena kalau sepedaan kita nggak boleh terlalu tebel maskernya, supaya apa, asupan oksigen itu juga bisa oke, kita bisa jalan. Oke, nah ini sepeda saya udah siap. Nah, teman-teman udah siap di sana juga, saya mau siap-siap dulu. Kita masih nunggu, ada yang ketinggalan di belakang nih ya. Jadi ada sekitar berapa? 4 orang 4 sampai 5 lah ketinggalan di belakang. Kita masih nunggu ya kan, biar kita sampai ke Java Terrace itu bisa bareng-bareng, kita bisa bakar-bakar bareng. Oke. Gimana Pak? Capek nggak Pak? Wah, belum. Kalau sudah 60 kilo, 70 kilo baru terasa capeknya. 60-70 kilo. Ini masih jalur balita. Katanya jalur balita, padahal saya itu kemarin diajak Pak Jati buat sepedaan paling jauh Karangpandan itu Pak. Karangpandan. Itu berapa tuh? 38 ya? Ya, kurang lebih 38. 40 km. Itu pun saya pun berhentinya berkali-kali ya kan, sampai napas habis. Beliau katanya jalur balita. Wah. Aduh, ternyata riding itu nggak harus jauh juga ya Pak, sebenarnya ya? Betul. Harus gimana tuh? Yang penting itu satu, kita seneng dulu Pak. Seneng dulu. Seneng dulu, kemudian tujuan yang kedua adalah sehat. Bener, saya cuma nyari sehat sih sepedaan. Yang ketiga, nah ini di samping sehat itu kan kepuasan tersendiri kalau kita bisa mencapai target tertentu. Misalnya kita pakai speed 80, 90, syukur bisa mencapai di speed 130. Nah, itu baru Xiaomi ya. Tapi sambil nunggu yang lain nih, saya mau nanya, kalau sepeda itu kan banyak tuh yang harga sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Kalau kita cuman mau niatnya sepedaan, mau nyari sehat, apakah perlu sih beli sepeda 10 juta atau mungkin sampai ratusan juta? Untuk dalam arti untuk contoh untuk kota-kota aja, jarak balita lah 30 km atau apa gitu. Jadi gini, kalau kita konsep saya dan mungkin Pak Brian setuju lah dengan konsep saya. Kita kan hanya butuh sehat, Pak. Benar. Butuh sehat itu dengan
kita bukan untuk kompetisi. Kalau untuk yang sudah harga 100 ke atas itu biasanya kan untuk kompetisi ya. Untuk lomba ya, gitu untuk ya. lomba. Oke. Tapi di sisi lain satu kebanggaan tersendiri juga sih kalau kita melakukan olahraga di atas perkakas yang nyaman, nyaman untuk tubuh kita. Kemudian nantinya tidak menjadikan tubuh kita menjadi sesuatu yang kesalahan, kesalahan dalam gerakan. Jadi ada harga pasti mengandung sesuatu yang istimewa juga sih buat kita. Gitu. Berarti kalau intinya nih saya tangkap nih, sepeda itu sebenarnya nggak harus sampai puluhan juta. Ya, betul. Yang penting nyaman kita pakai. Betul. Terus kita settingnya itu pas, ya. bener. Naikinnya kita juga bener. Iya, betul. Gitu. Kalau nggak bener bisa cedera juga Iya, ya Pak ya. Iya. Oke, jadi hati-hati. Kan ini lagi musim sepedaan nih ya. Lagi musim sepedaan, biasanya asal naik sepeda tetap diperhatikan ya, tetap hidup new normal sama teknik-teknik bersepeda yang baik dan benar. Banyak di YouTube ya. Iya. Sebenarnya kalau pengen nyari ya. Kalau kita Iya. ngomong panjang lebar nanti bisa sampai besok nih Pak ya. Betul. Itu untuk Gimana, teknis-teknis bagaimana bersepeda dengan baik, bersepeda dengan benar, itu semua di-share di YouTube. Jadi Banyak tinggal banget. belajar aja. Iya, kalau Iya. saya share-nya makanan Pak. Ya. Masak Pak. Siap. Habis ini kita makan-makan. Iya, tapi nah itu kayaknya udah mulai kelihatan itu ya teman kita yang ketinggalan. Oke, kita bisa sambil siap-siap lagi ya. Ya. Siap. Oke guys, tadi kita udah muter-muter kurang lebih 10 km aja sih, nggak usah jauh-jauh, tapi lumayan udah dapat sedikit keringet ya. Nah, berhubung kita selesai goes nih ya, muter-muter kota Solo, kita udah mulai barbekyuan. Di sini sudah disiapin barbekyuan, ada sosis ya, ada sosis sapi, kemudian ada sayap ayam, kemudian ada gurita, ada udang, ada mix salad, terus ada ikan tongkol ya kan, ada sup, ada macam-macam minuman. Dan kalau kita lihat nih sebelah sini, di sini juga ada roasted chicken, ya kan? Terus nanti kita ada Korean barbecue. Nah, kalau package-nya sendiri di Java Teras, package-nya itu cukup murah banget, 80.000 all you can eat barbecue per pack, ya kan? Murah banget ya. Coba kita akan lihat, kita bakar nih. Saya mau ngasih tips gimana sih membakar barbecue ya, kalau kita lagi pesta barbecue biar tetap makanannya enak, fresh gitu ya. Nah, pertama kita harus memilih bahan-bahan yang fresh, terutama bahan-bahan seafood ya. Bahan-bahan seafood itu sangat penting banget kita cari yang fresh. Caranya gampang banget. Kalau seafood, kalau ikan kita bisa lihat dari matanya. Dari matanya ikan itu biasanya jernih ya, tidak pucat atau tidak berselaput. Kemudian dari insangnya kita buka, itu kalau warnanya kehitaman berarti itu sudah tidak fresh ya. Itu kalau kita buka insangnya, bagian insang itu berwarna merah darah seperti itu. Kalau tekstur tersendiri kalau kita milih ikan, kalau kita pencet ya kan, dia itu masih kenyal, tidak gampang hancur. Itu kalau tips memilih ikan ya. Nah, kalau kita sudah mulai barbekyuan, sebenarnya kalau barbecue itu kita harus ada jarak ya, tidak boleh menempel langsung pada arangnya atau langsung pada api. Kita kurang lebih jaraknya sekitar 10-15 cm dari bara api. Dan jangan sering ditinggal. Biasanya kalau barbecue party itu kan sambil ngobrol kan ditinggal, itu pasti gosong, banyak gosongnya. Jadi saya punya pengalaman dulu, teman-teman saya ngajak barbekyuan, biasanya sambil ngobrol banyak gosongnya daripada banyak enaknya, seperti itu ya. Dan kalau saus sendiri terserah, pengen saus yang diminati seperti apa. Ada saus barbecue, ada black pepper, kemudian ada apa aja, demi-glace, ada wijen ya bro ya, ada wijen ya, macam-macam, tergantung selera. Nah, kita lihat yuk, kita asiknya barbekyuan di Java Teras seperti apa.
Nah, ini berhubung banyak banget yang ngantri, ini saya bantuin buat motong roasted chickennya. Kita bisa bagi dua dulu antara bagian paha dan dada. Nah, biasanya kalau kita pengen slice, kita potong bagian tengah, ada kanan, kiri, kita slice seperti ini. Oke. Oke. Nah, kita tinggal potong slice. Oke, itu tadi ada beberapa tips buat kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Tetap safety di rumah, barbekyuan di rumah juga boleh. Ingat, tetap cuci tangan sebelum kita mulai barbekyuan. Kalau perlu kita jaga jarak seperti itu ya guys ya. Dan sebelum saya undur diri, saya mau ngingetin buat kalian semua untuk subscribe ya, kamu klik aja subscribe, kemudian jangan lupa nyalakan logo loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video keren dari saya, dan juga kalian share, like, dan komen jangan lupa ya. Dan siapa tahu nanti next episode kita bertemu lagi dengan mungkin bisa masak, bisa icip-icip makanan, bisa kulineran, atau apapun itu tentang dunia masak-memasak. Oke, saya harus undur diri. Sampai ketemu di next episode atau next video saya. Saya Febrian Wicaksono. Bye-bye.